Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, kalau hari ini sehat semua. Berarti kalian bisa belajar bersama Bu Erni lagi. Tapi sebelum belajar, siapkan bukumu dan berdoalah terlebih dahulu. Kalau sudah selesai berdoa, kita lanjutkan pembelajaran hari ini adalah tema 9, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Kalian bisa buka bukumu. Di sini kita lihat bahwa setiap iklan elektronik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Baik itu yang di televisi juga akan berbeda dengan yang ada di radio maupun di internet. Nah, unsur-unsur iklan yang ada di televisi itu apa saja? Di radio apa saja? Dan di internet itu apa saja? Kita bisa lanjutkan ya. Kita bisa dengarkan penjelasan Bu Erni. Nah, unsur iklan elektronik itu ada suara, gambar, ya, gerak, dan tulisan. Seperti yang kita bisa lihat di televisi, pasti ada suaranya ya. Suaranya bisa berupa manusia, hewan, musik, tumbuhan, maupun hanya efek suara. Ada gambarnya. Ini gambarnya berupa produk yang ditawarkan beserta modelnya atau orang yang menggunakan produk tersebut. Gerak, gambarnya itu bergerak seperti video ya. Terus ada tulisannya. Tulisannya ini singkat dan mudah dibaca serta terlihat untuk menjelaskan produknya. Lah, sedangkan radio itu hanya suara saja. Lah, suara ini biasanya adalah berupa suara manusia dengan kata-kata yang teratur, musik dan efek suaranya juga biasanya tidak beraturan atau teratur boleh. Lah, sedangkan unsur yang ada di internet ini hampir sama dengan yang ada di televisi, yaitu ada suara, ya, ada gambarnya yang berupa produknya dan modelnya atau orang yang menggunakan produk tersebut, ada tulisannya sehingga mudah untuk dilihat dan dibaca. Tulisannya itu singkat ya. Terus ada geraknya, yaitu berupa tulisan, gambar atau tulisan di dalam internet. Semuanya bergerak. Gambar bergerak di internet ini berupa animasi ya. Nah, ciri-ciri bahasa iklan elektronik kemarin sudah kita bahas, tapi diingatkan lagi karena berbeda dengan media cetak ya. Kalau elektronik itu harus komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menarik perhatian, mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Contohnya ini di bukumu, iklan salah satu di internet, batik jumputan ya, hasil budaya bangsa. Nah, ayo kita cintai batik Indonesia. Nah, dari sini kita bisa lihat ini animasi di internet. Mana Bu yang animasi itu? Gambarnya berupa gambar kartun, itu animasi ya. Iklan yang ditawarkan apa? Batik jumputan, kain batik jumputan ya. Nah, informasi apa saja yang kita peroleh? Kita harus mencintai produk Indonesia. Batik jumputan adalah hasil budaya bangsa. Terus pilihannya banyak, indah warnanya. Nah, sebutkan unsur-unsur yang ada dalam batik tersebut. Ada gambar dan tulisan saja, karena kita tidak bisa melihat dengan cara bergerak. 4. Jelaskan ciri-ciri dari bahasa iklan tersebut. Bahasanya menarik, singkat, padat, informatif, komunikatif ya, dan mudah untuk dipahami. Nah, dari iklan ini kita bisa lihat mengenal batik jumputan. Kalian pasti sering lihat pakaian yang seperti ini. Bahkan kalian mungkin punya, tapi kalian tidak sadar bahwa itu batik
jumputan. Nah, batik jumputan ini cara membuatnya dengan cara nanti kainnya diikat-ikat ya, biar tidak semua warna kain itu sama dan ada polanya. Nah, kain batik ini disebut juga dengan batik ikat celup karena diikat dulu, dijumputi dulu. Jadi ada bagian-bagian yang ada dikasih kelereng, terus diikat, ada yang dilipat-lipat terus diikat, baru diwarnai seperti itu ya. Sehingga kain batik jumputan ini warnanya seperti pelangi, berwarna-warni ya. Ini ada benda yang banyak digunakan menggunakan batik jumputan ini biasanya sampur atau selendang. Kain yang bisa digunakan untuk baju ya, baik itu kebaya maupun daster ya, taplak meja, dan masih banyak lagi lah. Batik jumputan ini tidak hanya di Jogja, tapi juga di daerah luar Jawa juga banyak seperti Palembang, Bali ya. Itu banyaklah. Bagaimana? Apakah kalian bisa membuat batik jumputan? Sebelum kalian membuat batik jumputan, kalian harus pelajari teorinya dulu ya. Nah, ini alatnya adalah kalian harus punya kain mori, tali rafia boleh, karet boleh ya, gunting, kelereng, menggunakan kelereng bisa, batu kecil bisa, bola pimpong bisa, dadu juga bisa. Terus pewarna kain, pewarna batik ya, kain batik. Terus panci, kompor, dan air. Nah, langkahnya bagaimana? Yang pertama kita harus membuat warnanya dulu ya. Jadi masak air ya. Terus setelah itu masukkan pewarnanya, aduk sampai rata. Nah, kalian tinggal pilih apakah warnanya hanya satu atau kalian warna-warni. Kalian bisa campurkan warna itu untuk membentuk warna-warna yang kalian inginkan. Setelah itu kainnya kalian beri motif dengan cara tutup dengan kelereng boleh, atau dengan batu kecil, bola pimpong atau dadu boleh. Setelah itu ikat dengan rafia atau karet ya, sehingga membentuk pola dan motif jumputan yang kalian inginkan. Setelah itu maka basahi kain yang telah diberi hiasan itu dengan air dingin. Setelah itu masukkan ke dalam air yang telah diberi warna tadi. Aduk-aduk sampai 40 menit. Setelah itu kompor dimatikan ya. Angkat, cuci kain sampai air menjadi bening. Sampai airnya sudah tidak ada pewarna yang luntur. Nah, setelah itu baru dilepas ikatannya. Maka setelah itu dijemur dan nanti akan bisa kita lihat hasilnya sesuai yang kalian bentuk. Nah, ini adalah kalau kalian tadi praktekkan. Kalau kalian pakai kelereng, diikat pakai karet gelang, nanti akan jadi gambar seperti nomor 1 ya. Kalau kalian ikat-ikat, nanti seperti gambar nomor 2. Kalau kalian menggunakan dadu, nanti seperti yang nomor C. Ya, jadi motifnya akan bentuknya berbeda sesuai dengan apa yang kalian buat jumputannya. Nah, ini kalau kita ikat-ikat lagi, tengahnya ada kelerengnya, terus kalian ikat-ikat, maka akan jadinya seperti itu ya. Nah, setelah itu nanti kalian tadi setelah diikat, dicelupkan, maka jika dijemur hasilnya seperti pada gambar. Nah, dari sini tugasmu adalah mengerjakan ini. Kalian membuat larutan dulu ya, bebas dari apa saja boleh.
Bu, saya tidak punya warna untuk batik. Boleh larutan gula dan air, boleh. Gula dan garam juga boleh. Yang penting kan setelah itu nanti kalian uraikan mana yang termasuk unsur, mana yang termasuk senyawa. Kalian juga boleh, misalnya saya punya Bu pewarna, silahkan kalian campur ya. Bebas ya, tidak harus larutan yang digunakan untuk membuat kain batik jumputan. Tapi bebas sesuai yang kalian punya. Apalagi ini bulan Ramadan, pasti orang tuamu sering membuat larutan. Contohnya apa, Bu? Sirup, ya. Nanti kan itu ada larutannya. Nah, kalian carilah, buatlah laporan sesuai yang ada di rumahmu. Setelah itu nanti kalian tulis apa ya bahannya apa. Setelah itu termasuk campuran zat tunggal atau campuran zat termasuk campuran homogen atau campuran heterogen. Setelah itu yang dibuat larutan itu bahannya apa saja. Ya, kalian kerjakan sesuai dengan yang kalian punya ya. Kalau sudah paham membuat larutan, pembelajarannya hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi, tetap semangat belajar, jangan lupa sholat dan ngajinya, serta patuhi perintah orang tuamu. Dan satu lagi, tetap puasa ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.